Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi di video saya Anis Gracia di Malang. Hari ini masih puasa ya teman-teman ya. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini seperti biasa ya teman-teman, saya mau beraktivitas, saya mau mulai bekerja dari pagi ini. Mungkin ya nggak tahu ya sampai jam berapa nanti. Yang penting salon saya buka hari ini dan saya sudah siap, sudah ada janjian juga sama beberapa klien gitu ya. Jadi pagi-pagi enak itu pagi-pagi teman-teman ya kalau ke salon itu. Kalau kan masih fresh, masih seger, nggak ngantuk gitu ya. Apalagi kalau mungkin sudah ini deket-deket sama hari raya ini kan sudah Hamin berapa ya? Hamin 9 atau berapa ini? Itu mungkin putra putrinya sudah pada libur, jadi sudah bisa nyalon-nyalon, belanja-belanja gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya terus ya. Ikutin apa yang saya lakukan, mungkin bisa menjadi berkat buat teman-teman, bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin tentang smoothing yang saya kerjakan, tentang hair mask, krem bat maupun potong rambut, atau yang make up sederhana seperti itu. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang saya tampilkan di video itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Doa saya itu seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendukung dengan like, share, komen-komennya, juga subscribe-nya. Tanpa teman-teman saya juga bukan apa-apa ya. Tapi saya terima kasih banget sudah banyak yang nonton video-video saya. Terima kasih, nantikan video saya yang seterusnya, hari ini dan seterusnya. Doa saya supaya kita semua dalam keadaan yang sehat ya teman-teman, dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat mengikuti video saya. Nah, ini klien saya yang pertama mau tutup uban ya teman-teman, pakai Garnier. Dia bawa sendiri karena rambutnya kulitnya sensitif, pakai Garnier. Ini warnanya dark brown ya teman-teman ya. Seperti biasa ya, saya mix 1:1 pewarna dan peroksidnya, 1:1, jadi satu bungkus itu semua. Teman saya ini bawanya 3 bungkus, jadi langsung saya mix semua jadi satu karena rambutnya tebal banget ya teman-teman ya. Jadi yang diutamakan ya yang uban yang sudah tumbuh itu saya aplikasi terlebih dahulu, terutama di bagian depan. Itu kan tumbuhnya uban itu cepet banget ya di bagian depan-depan, di hairline di bagian depan itu, kemudian di bagian atas itu luarnya tuh banyak banget gitu. Jadi saya aplikasikan terlebih dahulu ya, yang banyak yang mana gitu, supaya nanti dia peresapannya lebih maksimal. Jadi di atas saya dulukan berlapis ya, dari atas terus ke bawah kayak gitu. Kalau untuk tutup uban yang kebanyakan di atas, memang rata-rata kalau untuk uban itu memang
di atas ya teman-teman ya, di atas dan di bagian depan-depan itu apa, di atas ini juga, di samping di atas telinga. Nah itu juga banyak banget gitu. Jadi sebisa mungkin saya dulukan supaya nanti peresapannya itu lebih lama, lebih maksimal dibanding yang di belakang. Kalau di belakang, bagian rambut bagian belakang itu memang nggak begitu banyak biasanya, tapi juga tergantung ya, setiap orang kan pasti berbeda. Jadi saya aplikasikan dulu rata sedikit-sedikit ya, dicek lagi, nanti mungkin ada yang ketinggalan kayak gitu, dicek lagi ya supaya rata ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk color, untuk tutup uban, seringkali saya sarankan untuk tidak memakai hitam, jadi memakai coklat tua, atau yang kayak purple, kayak red wine, merah-merah keunguan kayak gitu. Itu lebih bagus biasanya jatuhnya ya teman-teman ya, supaya kalau biasanya kalau hitam itu ketika ubannya tumbuh itu kelihatan kontras ya, seringkali kan saya bilang kayak gitu. Jadi kadang itu 1 minggu itu ubannya sudah kelihatan putih-putih karena catnya hitam. Tapi kalau kita pakainya coklat atau keunguan yang tipe-tipe hangat, seri hangat itu yang merah keunguan atau coklat kemerahan, nah kayak gitu-gitu uban itu enggak begitu kelihatan karena jatuhnya itu gradasi gitu ya, enggak kontras. Kalau hitam dan putih kontras ya. Itu aja sarannya untuk tutup uban. Ini harus benar-benar telaten ya teman-teman, benar-benar apa, jeli. Kadang itu mungkin ada yang kelewat karena telinga ini kan biasanya juga saya tutup dengan tutup telinga itu ya, safety-nya itu. Jadi kadang itu juga kelewat di atas telinga itu teman-teman. Lek wong Jawa ngomong iku godek lho rek. Ya godek kan yo sering kan wis putih. Nah, putihnya itu harus ditutup uban juga. Harus ditutup supaya apa ya, walaupun tua itu yo kadang itu belum tua juga ya teman-teman. Belum tua juga itu tapi ubannya itu banyak. Bukan uban, kadang rambut rusak. Masa masih kuliah, anak-anak masih SMA itu sudah banyak yang rambutnya putih-putih kayak gitu. Nanti setelah aplikasinya rata ya, samping-samping, kemudian di bagian belakang itu sudah rata semua, baru kemudian saya tambahkan di bagian rambut yang sudah terkena cat di bagian bawah. Kalau yang awal-awal ini kan bagian rambut yang tumbuh baru, uban-uban baru. Nanti baru sisanya itu saya tambahkan lagi untuk yang di bagian bawah. Jadi nggak langsung semua saya cat dari pangkal sampai ujung, karena yang di ujung-ujung itu sudah sering kena cat. Jadi daripada nanti juga over proses ya teman-teman ya, kebanyakan ketumpukan cat kimia, rambut kita juga kurang bagus. Jadi tetap target saya walaupun dalam pewarnaan supaya rambut klien saya ini juga masih tetap sehat, nggak rusak ya. Dihindari sebisa mungkin supaya rambut tidak rusak. Selain kita sarankan juga untuk perawatan kayak hair mask, kayak krem bat, pemakaian conditioner, pemakaian vitamin itu tetap kita sarankan. Untuk perawatan di rumah juga seperti itu, supaya rambutnya juga terjaga ya, tetap sehat, enggak kering, enggak bercabang kayak gitu. Nah sudah merata, ini saya diamkan
kurang lebih 1 jam ya teman-teman, supaya obatnya benar-benar meresap karena ini tebal banget. Nah, sambil menunggu peresapannya, ini saya motong anaknya dulu ya, potong rambut anaknya. Ini mau dirapikan aja, diratakan gitu, dikurangi paling ya 5 sentian gitulah teman-teman ya, supaya rapi anak-anak. Seperti biasa, saya motongnya itu permintaan dari klien, jadi disesuaikan. Kalau maunya potongnya sedikit ya sedikit, supaya enggak kependekan kayak gitu. Nah, selesai dipotong, tinggal saya keringkan ya. Cuman dikering-keringkan gitu aja, dibelut tipis-tipis, sedikit-sedikit gitu aja, supaya rambutnya kering ya. Dari apa, biasanya kan saya semprot pakai air biasa gitu kan, jadi supaya rambutnya kering. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, sudah selesai, sudah cantik. Kemudian saya lanjut lagi, ini klien saya Bu Bambang namanya. Rajin banget ini ya Bu Bambang ini, sering kan di video-video saya sebelumnya. Ini lagi merapikan rambutnya seperti biasa ya, diterap seperti itu, diambil 45 derajat sampai 90 derajat pengangkatannya. Jadi saya potong dulu seberapa nyonya mau, agak pendek gitu, baru kemudian saya angkat pengangkatannya 45 derajat sampai 90 derajat.
Nah, itu sudah mulai kelihatan bentuknya ya teman-teman. Nah, pengangkatannya seperti itu. Yang penting kita mengikuti polanya yang dari bawah ya, mengikuti pola dari bawah, tinggal kita pengangkatannya. Nah, kalau sudah, nanti tinggal dilanjutkan yang samping kanan kiri itu. Ini lanjut lagi dengan hair mask ya, masih tetap klien saya yang tadi. Saya menggunakan hair mask dari CBD yang warna pink, yang khusus untuk color itu ya, CBD Color Shield. Nah, itu enak banget, lembut, dan aromanya itu seger banget ya teman-teman ya, seger banget. Seger pakai banget. Jadi kadang itu walaupun rambut sudah dikeramas sendiri di rumah, itu aromanya masih tercium gitu ya, masih seger, terus rambutnya juga lembut. Jadi orang-orang banyak yang suka pakai itu. Bisa dicoba ya teman-teman di rumah. Jadi yang untuk mungkin rambut-rambut teman-teman itu ada yang kena proses, kena smoothing, kena rebonding, kena sering dicatok atau di color, ya usahakan sering di treatment supaya rambutnya tetap sehat ya. Minimal pakai conditioner, pakai vitamin kayak gitu, supaya rambutnya juga tetap bagus, walaupun diwarna, diluruskan, itu tetap bagus. Nah, ini obatnya diratakan seperti biasa ya, sampai semua teraplikasi dengan krem. Nah, kalau sudah rata kremnya, saya lanjutkan dengan masasnya ya, pemijatannya, pemijatan kepalanya yang merata ya. Walaupun kalau hair mask ini pijatannya nggak full, tapi tetap saya pijatnya harus rata, dari atas, kemudian samping, kemudian belakang gitu ya. Jadi supaya peredaran darahnya itu lancar, supaya enak, nyaman ya. Itu kan bagian dari servisnya salon tuh, seperti itu ya teman-teman ya. Dipijat, rotasi, kemudian di bagian hairline gitu.
Proses selanjutnya ya di steamer ya teman-teman, supaya peresapannya bagus. Saya pakai steamer kurang lebih berapa ya, 15-20 menit gitu aja. Nah, ini yang tutup uban tadi ya teman-teman, hasilnya seperti ini, pakai Garnier yang dark brown itu ya. Ini tadi pakai 3 bungkus ya kan, lumayan nggak terlalu hitam gitu, dan hasilnya tetap bisa masuk kecoklatan. Saya lanjutkan untuk yang Hermes tadi, steamernya selesai, kemudian saya cuci ya bersih, kemudian saya kasih hair tonic, dan kemudian saya keringkan, saya blow gitu supaya kelihatan hasilnya ya.